Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi ini Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah untuk materi saat ini itu kelas 8 semester 1 di bab 2 KD 3.2 yang akan membahas tentang menganalisis pengertian, contoh, dan hikmah dari mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Kejadian luar biasa lainnya ada yaitu maunah, ada karomah, dan ada irhas. Nah, Nana, inilah materi kita. Kita awali dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Akan satu persatu kita bahas. Yang pertama mukjizat. Mukjizat menurut bahasa berasal dari kata ajaza yujizu mukjizat yang bermakna melemahkan atau mengalahkan. Mukjizat menurut istilah adalah suatu kejadian yang luar biasa yang diberikan Allah kepada Rasul ataupun Nabi yang dapat melemahkan musuhnya atau orang-orang kafir. Jadi untuk melemahkan segala usaha dari orang-orang kafir. Kemudian fungsi dari mukjizat adalah untuk melemahkan, mengalahkan usaha orang-orang yang akan menentang seruan para rasul. Kemudian yang kedua, bukti kebenaran bahwa rasul itu benar-benar manusia pilihan Allah atau manusia yang dipilih oleh Allah untuk satu tugas. Itu adalah rasul. Kemudian yang ketiga, sebagai bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mukjizat itu ada dua, macam-macam mukjizatnya ada dua. Yang pertama ada mukjizat hisiah atau kauniyah. Yang kedua mukjizat maknawiyah atau akliyah. Mukjizat hisiah atau kauniyah itu adalah mukjizat yang dapat dilihat, didengar, dirasakan, dan diraba oleh panca indera manusia. Mukjizat maknawiyah atau akliyah adalah mukjizat yang tidak bisa dilihat, didengar, dirasa, dicium, dan diraba oleh indera manusia. Dan ini susah dipahami oleh akal pikir manusia karena bersifat irasional. Nah, sekarang contohnya. Contoh dari mukjizat hisiah atau kauniyah yang bisa dilihat. Coba kita lihat kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya mukjizat dibakar tidak mempan. Kala itu oleh raja yang sangat zalim, Raja Namrud ya. Pada waktu itu Nabi Ibrahim mau dibakar karena memang dikira bahwa ajaran yang dibawa tentang ketauhidan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu adalah satu ajaran yang aneh. Karena Raja Namrud sendiri mengatakan bahwa dia itu sebagai Tuhannya karena memiliki kekuatan yang sangat. Maka dari itu Ibrahim dibekali oleh Allah, diberikan mukjizat oleh Allah dibakar tidak mempan. Sampai suatu ketika pengikut dari Raja Namrud ingin membakar Nabi Ibrahim. Nah, kemudian apa? Ternyata tidak bisa dibakarnya. Kul nayana rukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Itu kata Allah. Jadi api yang sangat besar itu ternyata tidak bisa membakar tubuh dari Nabi Ibrahim. Karena apa? Kekuatan dari Allah. Kemudian Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam itu juga memiliki mukjizat membuat kapal perahu. Yang sebenarnya pada waktu itu kondisinya adalah musim kemarau. Akan tetapi Allah memerintahkan untuk membuat kapal yang sangat besar. Akhirnya dibuatlah oleh Nabi Nuh. Begitu selesai Nabi Nuh membuat kapal, ternyata hujan pun turun yang sangat deras. Waktu membuat kapal, Nabi Nuh dikira orang gila, bahkan dicibir banyak orang. Itu katanya Nuh itu udah gila, itu musim kemarau kok membuat kapal. Tapi atas izin Allah ternyata ada hikmah di balik itu. Banjir yang sangat dahsyat, bahkan anak dan istrinya, Kanan itu anaknya,
yang tidak mengikuti seruan dari Nabi Nuh akhirnya ikut tenggelam, hanyut oleh derasnya hujan pada waktu itu. Nah, nabi-nabi tersebut itu memiliki mukjizat yang luar biasa, sehingga karena ketebahan, keteguhan, bahkan kesabarannya, Rasul itu disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi ada 5, itu ada Nuh, ada Musa, ada Ibrahim, ada Isa, dan ada Nabi Muhammad. Mereka memiliki mukjizat masing-masing yang berbeda-beda dengan lainnya. Nah, kemudian ada mukjizat maknawiyah ataupun mukjizat akliyah. Ini mukjizat yang tidak bisa dilihat, didengar. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, tetapi apa kebenarannya ada. Jadi inilah bahwa ternyata mukjizat itu benar-benar ada guna untuk melemahkan musuhnya. Nah, sekarang dikatakan sebagai mukjizat itu karena apa? Ada beberapa unsur. Yang pertama merupakan kejadian luar biasa. Itu yang kami sampaikan bahwa kejadiannya sangat luar biasa. Kemudian yang kedua berasal dari Allah. Coba kalau kita lihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat ya. Tongkat ternyata bisa berubah menjadi ular. Kemudian bisa membelah juga laut merah pada waktu itu untuk menyeberang, menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun, raja yang sangat kejam. Akhirnya Nabi Musa diberikan keselamatan oleh Allah, tetapi raja Fir'aun berada di tengah-tengah laut, akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan kembali tongkatnya dan bersatulah itu lautnya, menenggelamkan raja Fir'aun beserta pengikutnya. Ini membuktikan bahwa ternyata hal ini tidak bisa dinalar oleh akal sehat manusia. Mana mungkin tongkat yang kayu itu ternyata bisa membuat kekuatan yang maha dahsyat. Karena apa? Allah. Terjadinya secara tiba-tiba, tidak ada faktor kesengajaan. Ini. Kemudian terjadi pada seorang nabi ataupun rasul. Yang selanjutnya itu sebagai bukti kebenaran ajaran yang telah dibawa. Karena Rasul Ulul Azmi itu membawa misi dakwah untuk mengajarkan ketauhidan, mengenalkan tentang keesaan Allah. Nah, tantangannya memang sangat besar. Banyak orang yang mengingkari, bahkan tidak mengimani adanya ajaran yang telah dibawa oleh Rasul-Rasul itu. Maka dibekali oleh Allah dengan mukjizat atau kejadian yang sangat luar biasa. Kemudian guna melemahkan perlawanan orang kafir. Jadi fungsi mukjizat salah satu diantaranya adalah untuk melemahkan perlawanan dari kaum kafir. Nah, anak-anak, kemudian selain mukjizat, ada apa lagi yang itu merupakan kejadian yang luar biasa? Ada karomah. Karomah itu adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada hambanya yang taat, banyak berbuat amal soleh, atau mungkin bisa disebut dengan waliullah, karena memang ketaatannya, kedekatannya kepada Allah, sehingga menghadirkan pertolongan Allah, yang sangat itu. Jadi ketika waliullah itu telah didolimi, telah dikekang banyak tantangan, itu ternyata Allah memberikan pertolongannya. Ini namanya karomah. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena ketaatannya, karena hamba ini sangat dekat kepada Allah, karena keteguhannya dalam menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga maunah. Apa itu maunah? Maunah adalah kemampuan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada hambanya yang mukmin yang sedang mengalami kesulitan. Nah, irhas itu kejadian yang istimewa yang terjadi pada diri seorang calon nabi. Calon nabi, nah, contohnya Nabi Isa, ya, Nabi Isa waktu kecil. Kemudian sihir itu adalah kejadian yang tidak berasal dari Allah, ya. Itu berasal dari kerjasama antara jin dan syaitan. Itu berasal dari pertolongan jin ataupun syaitan. Karena bersekutu, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang namanya sihir itu hilang gitu.
atas izin Allah bisa hilang. Baiklah anak-anak, sekarang persamaan dari mukjizat, karomah, maunah, dan irhas datang atas kehendak Allah, datang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, itu kejadian luar biasa yang sulit diterima oleh akal. Jadi sulit diterima oleh akal. Tadi yang kami contohkan tadi. Kalau orang berpikir nggak mungkin, tetapi ternyata Allah berkehendak lain, itu menjadi sesuatu yang mungkin. Kemudian yang ketiga, terjadi dengan tiba-tiba, tidak direncanakan, tidak bisa dipelajari, bahkan tidak bisa dipikirkan oleh kita, manusia yang biasa. Ternyata Allah memberikan pertolongannya. Bahkan itu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Siapapun itu tidak bisa mengalahkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu dekat kepada Allah, Allah akan menolong di setiap kesulitan yang ada. Kemudian yang keempat itu untuk mengatasi masalah dan menolong hambanya. Jadi manusia itu kadang memiliki permasalahan, betul? Kita itu juga kadang memiliki satu kesulitan. Maka orang yang dekat kepada Allah, Allah akan menolongnya. Ketika kita sebagai anak pelajar dekat kepada Allah, maka insya Allah diberikan kemudahan dalam belajar. Punya saat ini keinginan, cita-cita, harapan untuk masa depan yang gemilang, mulai dari saat ini dekatlah kepada Allah. Karena Allah akan menolong setiap orang yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sulit untuk belajar, mungkin tidak bisa menerima pelajaran, tapi karena kedekatannya Allah ternyata membuat orang itu bisa. Karena apa? Usaha. Karena ada usaha. Kalau tidak ada usaha ya nggak akan bisa. Kemudian perbedaan dari mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Kalau mukjizat itu diberikan Allah hanya untuk para nabi dan rasul. Ini mukjizat. Mukjizat itu hanya pada nabi dan rasul. Kalau karomah itu diberikan Allah untuk orang yang soleh, yang memiliki keimanan, memiliki ketakwaan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedekatannya kepada Allah luar biasa. Masya Allah, ngajinya luar biasa, rutin, sholatnya rutin, tepat waktu, Masya Allah. Kemudian dan ini akan menjadikan manusia ini dianggap sebagai waliullah. Karena apa? Kesalehannya, kebaikannya. Kemudian maunah. Maunah itu diberikan Allah kepada manusia untuk mengatasi kesulitan yang dialami hambanya. Ini. Jadi ketika orang itu mengalami kesulitan, Allah akan menolong. Ketika orang itu dekat kepada Allah. Kemudian irhas diberikan Allah untuk menandakan calon nabi. Pada waktu itu Nabi Muhammad sedang pergi ke Syam, itu ternyata ada awan ya yang menyelimuti dari atas sampai Bukhairah itu mengatakan, itu berarti calon nabi. Nah, itu adalah satu kisah di mana kisah itu sebagai pelajaran untuk kita. Nah, sekarang yang terakhir adalah hikmah. Hikmah dari mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya itu apa? Yang pertama, bahwa kehidupan ini tidak hanya berisi hal-hal yang rasional, hal-hal yang bisa difikirkan, akan tetapi bersifat irasional juga. Karena dengan demikian orang akan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, akan selalu berusaha dan bertakwakal kepada Allah semata. Jadi orang yang dekat kepada Allah itu harus ada ikhtiar untuk menggapai sebuah cita-cita. Jangan kemudian pasrah kepada nasib. Wah, karena pandemi nggak mau belajar. Ini tidak. Tetapi orang ini mau berusaha. Ada ikhtiar, usaha. Karena apa? Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum ketika kaum itu tidak mau merubahnya. Allah tidak akan merubah nasib kalian sebagai seorang pelajar ketika kalian tidak mau belajar. Di saat ini yang harus kita lakukan, terus belajar, terus mencoba, terus berlatih. Agar apa? Takdirnya kita menjadi takdir yang baik. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan keyakinan dan keimanan kita akan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tambah yakin bahwa ketika kita itu mau melakukan sesuatu,
Allah pun akan memberikan sesuatu. Ketika kita yakin terhadap sesuatu, diimbangi dengan kesungguhan, usaha, ikhtiar, maka Allah akan menolong hambanya yang saleh. Begitu. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa menambah ilmu pada kalian. Tetap semangat belajar. Doa kami kita semuanya. Kalian sehat walafiat. Walaupun saat ini nuansanya pandemi, tidak boleh kalian pupus semangatnya dalam belajar. Doa kita semua, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Semoga Allah melindungi kita dari penyakit kusta, dari penyakit gila, dan penyakit yang mengerikan lainnya, termasuk virus corona yang saat ini ada di dunia. Begitu, amin Allahumma amin. Tetap semangat anak-anakku. Terima kasih. Semoga kita bisa melanjutkan pertemuan yang akan datang dengan bisa tatap muka. Itu adalah doa dan harapan kita bersama. Oke, semangat anak-anak. Mungkin kalau ada pertanyaan, nanti silahkan kalian hubungi melalui WA. Kalau ada benarnya, itu datangnya dari Allah. Kalau ada salah dari kami pribadi, mohon maaf yang sebelumnya. Terima kasih. Ilal liqa ma'assalama. Goodbye, see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.